Nah, menurut kamu nih, kenapa sih pengajaran tentang akhir zaman itu banyak orang yang suka? Kenapa selalu digembar-gemborkan? Sedangkan pengajaran kekristenan yang lain, misalnya sejarah ataupun doktrin, itu orang-orang kurang suka gitu, kurang populer. Tuh kenapa? Menurut aku sih literal, tapi aku baru aja mau nanya kamu. Kamu gimana bisa tahu satu literal, satu simbol, dan gimana tuh? Nggak ngerti bedanya. Makanya, waduh, kalau itu benar terjadi, Katanya segitu beneran. apakah sangkakala yang kedua ini akan terjadi dalam 4 tahun lagi loh kalau kayak begitu ya? Tahu katanya. Aduh, ngeri banget dong. Kita pasti akan sangat tahu sih kalau misalnya memang materai ke-6 ini dibuka, karena akan terjadi sebuah global katastrofi ya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sebagai orang Kristen akan menghadapi hal-hal seperti ini? Enggak. Karena nggak mau. Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang seru lagi nih. Nah, tapi sebelum kita mulai nih, aku mau bertanya sama kamu nih. Biasanya kan aku nanya terakhir ya. Iya. Sekarang aku nanya awal nih. Aduh, belum pemanasan ini udah ditanya. Nah, menurut kamu nih, kenapa sih pengajaran tentang akhir zaman itu banyak orang yang suka? Kenapa selalu digembar-gemborkan? Sedangkan pengajaran kekristenan yang lain, misalnya sejarah ataupun doktrin, itu orang-orang kurang suka gitu, kurang populer. Tuh kenapa? Mungkin karena pelajaran akhir zaman ini lebih kayak sensasi juga ya. Dan juga kan orang-orang mau tahu dong apa yang akan terjadi di masa depan gitu ya. Makanya juga kayak fortune teller gitu kan, ramalan masa depan itu kan cari sensasi dan cari view yang paling banyak biasanya itu. Padahal sebenarnya kita jangan sampai kita missing the point ya, kenapa kita mau mempelajari akhir zaman dan buku Wahyu ini. Ya. Supaya kita menjadi pemenang ya, conquer dalam overcomer dalam menghidupi dunia yang kita hidupi sekarang ini gitu. Jadi jangan sampai kita terbalik ya, lebih seru melihat pelajaran akhir zamannya daripada kita mengambil hikmahnya daripada pengajaran akan akhir zaman ini gitu. Nah, sebelum kita mulai nih, hikmah apa atau mindset dan framework apa yang kamu pengen pendengar-pendengar kita ini pikirkan di sepanjang podcast ini? Ya, kita harus tahu kalau Tuhan kita itu berdaulat dan Dia sudah menetapkan segala sesuatu. Itu juga yang kita ucapkan berkali-kali ya, ketika kita mempelajari tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi semuanya ini sudah Tuhan tetapkan gitu. Dan akhirnya juga sudah Tuhan tetapkan seperti apa. Dan itu tertulis di buku Wahyu ini. Jadi kita jangan perlu khawatir dalam menghadapi dunia ini, karena kita tahu kita menyembah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan juga Dia sudah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dosa kita. Dan untuk menyelamatkan kita dari segala sesuatu yang akan kita bahas di akhir zaman ini, kalau kita misalnya hidup ya sampai kesudahannya gitu. Ya. Oke, langsung kalau gitu. Oke, jadi kita mau mempelajari nih mengenai apa yang terjadi setelah 7 gereja ya. Kalau teman-teman belum melihat dengan 7 gereja itu, alangkah baiknya sih mendengarkan dari 7 gereja tersebut. Karena itu lebih dilihat dari apa yang kita hidupi sekarang ya. Dan mempelajari yang akan datang ini adalah supaya kita bagaimana kita bisa menjadi overcomer dalam menghadapi gereja-gereja yang menghadapi persekusi atau menghadapi ajaran-ajaran yang salah. Jadi kita bisa lebih semangat lagi dalam menghadapi hal-hal tersebut. Nah, kita kan sudah membahas 5 materai ya. Hari ini kita mau membahas 1 materai saja, yaitu materai yang ke-6 mengenai hari Tuhan. Nah, kita mau baca dulu Wahyu 1 ayat 17-19. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Ya, sekali lagi Wahyu adalah yang ditulis Yohanes, muridnya Yesus, yang diberikan Tuhan Yesus ya kepada dia di Pulau Patmos. Dan kita bisa melihat kalau memang ini adalah penglihatan-penglihatan yang diberikan kepada Yohanes mengenai apa yang akan terjadi setelah semuanya ini, yaitu adalah setelah zaman 7 gereja ya. Nah, kita melihat gambar ini lagi.
kalau teman-teman mendengarkan podcast kita yang sebelumnya, ini kan adalah Wahyu 4 dan Wahyu 5 kalau nggak salah ya, mengenai visinya Yohanes melihat tahta Allah yang maha tinggi. Lalu Allah Bapa sendiri memiliki gulungan kitab yang tidak bisa dibuka oleh siapa-siapa. Lalu datanglah Yesus ya, yang dilambangkan sebagai anak domba, yang juga disebut sebagai singa dari Yehuda. Lalu dia mengambil gulungan kitab tersebut yang dimateraikan oleh 7 materai. Nah, akhir zaman ini adalah sequence-nya adalah susunannya itu ketika materai-materai ini dibuka. Ketika materai yang ketujuh dibuka, datanglah 7 sangkakala. Nah, setelah sangkakala yang ketujuh ditiupkan, datanglah 7 cawan murka Allah. Itulah yang terjadi di akhir zaman, teman-teman, kalau gambar besarnya ya. Nah, sekarang kita sudah membahas 5 materai yang sebelumnya ya. Alangkah baiknya teman-teman mendengarkan yang sebelumnya juga. Dan kita mau melanjutkan ke materai yang ke-6 nih. Wahyu 6 ayat 12-14. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Wah, ini ketika materai yang ke-6 dibuka ini kelihatannya ngeri banget ya. Ya. Tapi sesuai dengan 4 materai yang sebelumnya itu yang tentang penunggang-penunggang kuda, kan kita melihat itu sebuah simbol ya. Dan itu juga dijelaskan sebagai simbol, dan kita melihat dari kitab Zakaria juga ada arti dari penunggang kuda tersebut. Nah, kalau yang materai yang ke-6 ini menurut kamu apakah ini simbol atau sesuatu yang benar-benar terjadi secara literal nih nanti di bumi? Gimana? Menurut aku sih literal, tapi aku baru aja mau nanya kamu. Kamu gimana bisa tahu satu literal, satu simbol, dan gimana tuh? Nggak ngerti bedanya. Makanya menurut aku ya teman-teman, Tuhan itu tidak mau mencoba kita menjadi bingung dalam membaca firman Tuhan. Ketika Alkitab berbicara tentang sesuatu dan dia memberikan sebuah penjelasan atau memberikan sebuah gambaran, itu tuh pasti sebuah simbol gitu. Karena dijelaskan. Ya. Tapi untuk sesuatu yang seperti ini yang tidak ada penjelasan, kalau aku sih melihatnya sebagai literal. Karena tidak ada penjelasan sama sekali di konteks yang immediate ini ya, yang di sini ya. Kalau dibaca kan tidak ada tuh membahas matahari menjadi hitam itu artinya begini-begini, nggak ada gitu. Atau bulan yang menjadi merah bagaikan darah, nggak ada penjelasannya gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat yang begini, aku sih melihatnya sebagai sesuatu yang literal ya. Karena Tuhan tidak akan membuat kita bingung dan membuat kita mencoba untuk mencari nebak-nebak mungkin nebak-nebak ya, menafsirkan dengan tebak-tebakan kita sendiri. Lalu juga kalau kita melihat kejadian ini sebenarnya ditulis banyak sekali di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Nah, ini kalau teman-teman tahu dan mempelajari, ini adalah yang dinamakan harinya Tuhan, the day of the Lord, yang terjadi di materai yang ke-6 ini. Nah, kita akan membaca banyak sekali nih dari ayat-ayat. Kamu siap? Siap. Karena the day of the Lord atau harinya Tuhan ini itu sangat-sangat prominent ya di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan kita sudah pastikan hari ini tuh pasti akan datang karena Tuhan itu mencatat di banyak sekali di firman-Nya gitu. Aku banyak pertanyaan sih, tapi kamu lanjut dulu. Lanjut dulu ya. Nah, sebelumnya mungkin kalau teman-teman lihat gambar-gambar ini kayak misalnya bulan menjadi darah itu tuh kadang-kadang banyak sekali yang mencari sensasi ya. Bulan menjadi darah itu seperti bulan yang berwarna merah ini gitu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat darah itu sebenarnya warnanya tidak merah menyala begitu. Merah gelap darah itu sebenarnya kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada yang mencari sensasi dan bilang, oh Tuhan akan segera datang karena ada bulan darah gitu, blood moon ya. Padahal sebenarnya blood moon yang kita lihat sekarang itu merahnya merah menyala gitu, bukan merah darah. Kalau merah darah itu adalah warnanya hitam ya, pekat ya. Kalau kamu pernah lihat darah itu tuh seperti itu gitu, nggak ada darah yang menyala gitu kan. Darah itu hitam dan juga tidak merah hitam. Ya merah hitam gitu. Ya, gelap pokoknya ya. Nah makanya nanti kita melihat di Perjanjian Lama ini mengucapkan kalau bulan itu tidak menyinarkan cahayanya gitu loh. Jadi kalau ada yang mencari sensasi dengan blood moon atau bulan
darah, bulan berdarah atau gimana yang nyebutnya bahasa Indonesia ya. Nggak tahu. Blood moon gitu, lalu berkata Tuhan Yesus akan segera datang. Berbeda sekali sebenarnya kalau bulan yang merah dan terlihat seperti darah itu harusnya bulan yang tidak bercahaya lagi gitu. Oh. Ya, jadi kalau melihat gambarnya di sini kita akan melihat kegelapan sih nanti di kalau materai yang ke-6 dibuka, bumi ini tuh akan gelap gitu. Karena matahari tidak bercahaya, bulan tidak bercahaya. Gitu. Jadi sudah dipastikan materai yang ke-6 ini belum pernah terjadi. Karena seluruh dunia belum pernah menjadi gelap gulita tentunya. Apakah pernah terjadi di sejarah dunia? Eclipse kan cuma beberapa menit ya. Aku penasaran sih apa sainsnya gitu loh. Cuman nanti kita bahas sedikit ya. Kita baca dulu nih dari banyak sekali perjanjian lama, perjanjian baru yang menyebutkan mengenai harinya Tuhan. Aku tidak menulis semuanya di sini tentunya karena kita tidak punya banyak waktu, tapi kita akan membahas beberapa saja. Yesaya 13 ayat 9. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Nah, Yesaya juga berkata-kata harinya Tuhan itu akan gelap. Nah, apakah yang terjadi? Ayat yang ke-11. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam, dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Nah, hari Tuhan ini adalah hari murkanya Tuhan ya, di mana dia akan membalaskan kejahatan semua manusia yang hidup di bumi ini, dan akan terjadi banyak sekali malapetaka menghajar bumi mungkin ya, sehingga manusia ini menjadi sangat jarang katanya. Aku ada pertanyaan sedikit nih, karena ini menurut aku penting. Ya. Di Alkitab ini kan banyak nih ayat-ayat mengenai hari Tuhan, tapi kan sebenarnya apakah hari Tuhan itu refer to akhir zaman ini selalu gitu? Karena kan hari ini, harinya Tuhan. Jadi semua kan sebenarnya kan harinya Tuhan gitu. Yeah. Tapi how sure you are that they are talking about the same day that it is the end of times gitu loh. Iya, karena memang ini spesifiknya sama semua kan. Matahari menjadi gelap, bulan menjadi gelap gitu kan. Sabat kan juga harinya Tuhan loh. Iya, ya kan? Tapi ini the day of the Lord gitu. The day gitu kan. Jadi ini adalah memang untuk menunjukkan kepada akhir zaman ya, kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali sih menurut aku. Oke. Jadi memang semua hari memang harinya Tuhan gitu loh. Tapi ini adalah memang hari yang dikhususkan, yang dimana spesifiknya ini penjelasannya banyak sekali ya. Kalau yang paling jelas itu adalah matahari menjadi gelap, bulan menjadi gelap, bintang-bintang tidak bercahaya lagi gitu kan. Dan itu adalah sebuah tanda kalau hari Tuhan itu akan dimulai. Oke. Aku penasaran sih bahasa aslinya tuh berbeda nggak gitu mengenai hari Tuhan ini. Ya, boleh dicek ya. Dan juga teman-teman boleh ngecek ayat-ayat yang aku bahas di sini gitu, karena aku mau menunjukkan kalau ayat-ayat ini tuh tidak simbolis. Ayat-ayat ini tuh menunjukkan kepada sesuatu yang literal menurut aku. Karena tidak ada penjelasan di ayat-ayat tersebut. Lalu kita lihat juga di Zefanya 1 ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu, dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Hari kegelapan teman-teman, harinya Tuhan ini. Dan juga menariknya di sini dibilang hari peniupan sangkakala ya. Nah, nanti setelah materai yang ke-7 dibuka, kita tahu ada 7 sangkakala yang akan ditiup dan akan terjadi malapetaka yang luar biasa yang akan menghajar bumi. Gitu. Terus kita juga baca nih di Amos 5 ayat 18. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia.
Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Sekali lagi Amos juga menuliskan kalau harinya Tuhan itu adalah harinya kegelapan gitu ya. Dan juga menarik di sini karena ada orang-orang yang menginginkan hari Tuhan. Ya, kenapa tuh? Kenapa tuh? Nanti kita bahas. Kita mau bahas beberapa ayat lagi ya yang mengenai harinya Tuhan yang menurut aku lebih luar biasa lagi. Kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 16-18. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Nah, kapan Hayo ini, kejadian ini? Pentakosta. Wih, di Pentakosta ya, dan ini adalah ingat. Iya, dan ini adalah yang terjadi ketika orang-orang berkata, oh ini murid-muridnya Yesus pada mabok gitu ya. Padahal kan mereka dicurahkan Roh Kudus dan mereka bernubuat dan mungkin berbahasa lidah juga ya. Dan juga di sini kita lihat kalau Petrus itu mengutip Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Jadi ini teman-teman bisa baca juga di Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Jadi ketika mereka menertawakan murid-murid Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus bilang, enggak, ini adalah penggenapan dari nubuatan Yoel. Ya. Nah, Yoel juga melanjutkan nih di Kisah Para Rasul 2 ayat 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Amin. Nah, sekali lagi tanda-tandanya sebelum kedatangan hari Tuhan adalah matahari menjadi gelap dan bulan menjadi darah. Gitu. Sama kan? Sama seperti nabi-nabi yang lainnya yang mengatakan kalau harinya Tuhan itu akan ditandakan dengan matahari yang menjadi gelap dan bulan yang menjadi darah gitu ya. Dan juga Yesus sendiri juga mengatakan hal yang sama. Sebelum kedatangan dia yang kedua kali akan terjadi seperti ini, Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, dan di Lukas juga dikatakan hal yang sama. Yesus mengatakan hal yang sama. Dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Akan goncang. Nah, tidak ada ya. Teman-teman boleh cek sendiri. Nggak ada dalam daftar Alkitab yang sudah kita bahas tersebut mengatakan kalau hari Tuhan ini adalah sesuatu yang simbolis. Jadi tidak ada keterangan apa maksudnya matahari yang menjadi gelap. Dan tidak ada yang bertanya, apa maksudnya Tuhan matahari jadi gelap? Seandainya ada penjelasan, mungkin kita bisa berkata kalau hal-hal tersebut adalah simbolis. Tidak ada juga yang bertanya kenapa bulan menjadi gelap, menjadi seperti darah gitu kan. Nah, makanya aku bilang seperti pencurahan Roh Kudus yang terjadi secara literal pada saat hari Pentakosta, aku rasa bintang-bintang, bulan dan matahari yang menjadi gelap juga akan terjadi secara literal. Makanya materai ke-6 ini kita boleh yakin dan percaya kalau belum terjadi. Ya. Karena menurut aku ketika materai ke-6 ini dibuka, kedatangan Yesus itu akan sangat dekat sekali. Ya. Kamu oke sampai situ? Oke. Ada pertanyaan? Lanjut dulu. Nah, bagaimanakah caranya matahari, bulan, dan bintang menjadi gelap? Beberapa teori ya ini ya kalau secara saintifik gitu. Mungkin saja gempa bumi yang besar gitu ya, seperti mungkin ada volcano meletus. Kan zaman dulu kamu kalau ingat ada Krakatau meletus dan debunya itu kan menutupi ya. Nah itu nggak menutupi seluruh bumi tentunya. Apakah mungkin nanti di akhir zaman ada volcano yang meletus, terjadi gempa bumi dan terjadilah debu-debu yang menutupi seluruh bumi sampai matahari itu tidak bercahaya lagi dan bulan tidak bercahaya dan dan bintang-bintang di langit tidak bercahaya. Mungkin nggak? Mungkin aja gitu ya. Tapi aku lebih percaya kalau
kemungkinan besar adalah gangguan atau cosmic disaster. Aku juga, menurut aku ini. Ya, kenapa aku berkata seperti itu? Karena di sangkakala yang pertama dan yang sangkakala yang kedua yang nanti akan kita bahas, itu tampaknya ada mungkin asteroid ya yang akan menghantam bumi. Menurut aku asteroid juga sih. Iya, jadi karena ada bintang-bintang juga ya, Sus tadi sebut. Iya. Kalau misalnya gempa bumi besar terus letusan gunung, kayaknya nggak nyampe bintang-bintang sih. Iya, aku rasa sih memang kemungkinan besar adalah gangguan kosmik ya, atau disaster itu apa ya? Katastrofi, bencana kosmik yang luar biasa, yang mungkin asteroid mungkin akan menghajar bumi sih menurut aku. Okay. Di sangkakala yang kedua kalau nggak salah, atau sangkakala yang pertama ya. Tapi tidak peduli bagaimanapun caranya ini terjadi, karena kita tahu kan Tuhan sudah melakukan hal yang sama ya di Perjanjian Lama di Mesir. Kan tulah yang keberapa kalau nggak salah, ke-9 ya, atau ke-8. Gelap gulita di Mesir. Nah, tentu saja tidak ada teman-teman yang bertanya bagaimanakah terjadinya gelap gulita di Mesir tersebut. Tapi Tuhan mampu melakukan hal tersebut. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir atau bertanya-tanya bagaimana cara Tuhan membuat matahari gelap, bulan gelap, dan bintang-bintang gelap. Tapi kita tahu Tuhan itu pasti bisa melakukan hal tersebut gitu tuh. Dengan cara apa saja, tentu saja. Di situ oke? Oke. Ada orang juga yang bilang katanya tahun berapa? 2029 atau apa? Ada yang worm? Mau asteroid yang mau menyerang bumi? Kita tidak tahu, teman-teman. Kita nggak tahu, tapi kalau nanti di sangkakala yang kedua kalau nggak salah namanya wormwood. 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 Nggak tahu apakah mungkin di zaman sekarang orang akan menamakan asteroid itu sebagai wormwood. Aku rasa sih enggak ya, mungkin ya itu akan membuat goncangan dunia mungkin. Wormwood sih katanya, iya. Masa sih? Wormwood, dan itu diprediksi lah sama orang katanya tahun berapa, 2029. Makanya konspirasi teorinya adalah orang-orang Amerika terutama NASA mau membuat teknologi untuk deflect that asteroid tuh. Katanya. Waduh, kalau itu benar terjadi, katanya segitu beneran. Apakah sangkakala yang kedua ini akan terjadi dalam 4 tahun lagi loh kalau kayak begitu ya? Tahu, katanya. Aduh, ngeri banget dong. Ya, kita tidak tahu kapan akan datang hal-hal tersebut, tapi kita tahu itu pasti akan terjadi. Dan kita hanya bisa berharap pada Tuhan Yesus saja, BPJS. Amin. Nah, tadi juga kan aku membahas sedikit ya mengenai hal ini ya. Mengapa ada orang yang menginginkan hari Tuhan pada zaman Amos? Karena memang hari Tuhan ini adalah ketika waktunya Tuhan itu vindicate ya. Hari pembalasan. Hari pembalasan terhadap umatnya gitu. Membenarkan kan? Ya, membenarkan umat-umatnya yang selama ini di persekusi atau yang dikucilkan atau direndahkan lah, atau martir gitu ya. Dan juga kalau kita bahas baca dari Ulangan 32 ayat 35. Hakulah dendam dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Ya, jadi mungkin ini adalah sebuah pembalasan ya. Karena selama ini memang dunia ini sudah menginikan umat Tuhan gitu ya. Dan juga memang kalau kita lihat dari materai yang kelima kan memang orang-orang martir kan berteriak kepada Tuhan, kapankah Tuhan akan memberikan keadilan bagi kami? Ya. Nah, makanya menurut aku hari Tuhan itu memang adalah hari pembalasan ya terhadap umat Tuhan sendiri yang sudah dimartir atau yang sudah dipersekusi. Jadi memang pada saat Amos itu mereka memiliki pandangan yang sama kalau hari Tuhan itu adalah di mana musuh-musuh mereka ini akan diadili oleh Tuhan dan mereka akan dinaikkan gitu. Masalahnya pada saat itu orang-orang yang pada zaman Amos sendiri tidak taat sama Tuhan gitu kan. Ya. Nah, ini juga mungkin sebuah hardik ya kepada kita semua gitu. Kita kebanyakan mau berkata kepada Tuhan, "Oh Tuhan, kapankah Engkau akan mengadili orang-orang yang korupsi gitu kan, atau mengadili orang-orang yang jahat-jahat ini gitu ya." Padahal sebenarnya kalau kita tidak berada di pihak yang dimana menerima pengampunan dari Tuhan Allah sendiri, kita itu sebenarnya akan berada di pihak yang akan diadili oleh Tuhan. Yeah. Yang akan melihat sangkakala tersebut dibunyikan kalau kita masih hidup sampai saat itu. Yeah. Jadi kita harus menerima
pengampunan akan dosa kita ya melalui darah Yesus Kristus sendiri. Amin. Amin. Kamu ada tambahan? Udah, itu dulu. Nah, kita mau lihat di Wahyu 6 ayat 15 sampai 17 apakah yang terjadi setelah materai ke-6 dibuka? Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan." Nah, jadi ketika segel yang ke-6, materai ke-6 ini, materai ke-6 ini dibuka, semua orang akan tahu kalau murka Tuhan itu akan datang kepada dunia ini. Dan ini memang menarik, mereka bersembunyi di celah-celah batu karang di gunung. Ya, kalau teman-teman pernah nonton ya film-film akhir zaman gitu ya, yang meteor-meteor jatuh itu, dan mereka kan lari ke gunung-gunung. Menurut aku itu sesuatu yang sangat menarik. Ngambil dari Alkitab kali. Mungkin ngambil dari Alkitab ya. Atau memang kalau meteor jatuh itu di bumi ini mungkin orang akan larinya ke gunung-gunung kali. Iya, apalagi. Iya, makanya kan. Bunker Ya, mungkin. ada bunker di gunung kali ya, mereka lari ke sana. Dan juga mereka tahu kalau memang hari kiamat ini sudah sangat dekat gitu ya. Makanya mereka mau mati di sini gitu, dituliskan. Makanya kita pasti akan sangat tahu sih kalau misalnya memang materai ke-6 ini dibuka. Karena akan terjadi sebuah global katastrofi ya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sebagai orang Kristen akan menghadapi hal-hal seperti ini? Enggak. Karena nggak mau. Enggak deh. Kita baca ya Kisah para Rasul 2 ayat 21 yang tadi kita sudah bahas sedikit dari khotbah Petrus. Matahari akan berubah menjadi gelap, gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ketika segel ke-6 ini dibuka, lagi materai ini dibuka. Siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan gitu ya. Dan juga di 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai 10 ini dari surat dari Paulus. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi Paulus ini menulis ya kepada orang-orang yang tidak di dalam Kristus. Mereka ini akan melihat kedatangan Tuhan itu yang kedua kali seperti pencuri yang datang dengan diam-diam. Tapi Paulus bilang kita ini adalah orang-orang siang. Jadi kita akan tahu gitu ya. Dan kita tidak ditetapkan untuk menimpa murka Allah. Maka dari itu aku percaya sebelum materai yang ke-6 dibuka, kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Bagaimanakah caranya? Dengan pengangkatan, teman-teman, yang akan kita bahas di podcast selanjutnya. Oke. Jadi memang kita ini tidak dipersiapkan untuk murka ya. Tadi apa dibilang 1 Tesalonika ini tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Jadi memang menurut aku sangkakala itu kita tidak akan ada di sini karena kita memang sudah diangkat. Tapi nanti kita bahas di podcast selanjutnya. Kapan nih? Apakah sebelum materai ke-6 dibuka atau sebelum materai pertama? Itu nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya. Yang sudah pasti adalah kita tidak akan melihat sangkakala pertama dibunyikan. Karena ketika sangkakala dibunyikan itu adalah saatnya di mana murka Allah turun ke dunia ini. Jadi sudah pasti kita sudah tidak ada di sini. Dan juga kalau teman-teman baca dari Wahyu yang selanjutnya ada multitudes of people in heaven yang berbajukan putih ya. Nah itu adalah kita gitu. Jadi sudah pasti ketika sangkakala pertama dibunyikan, kita itu sudah tidak ada di bumi ini. Kamu ngomong kita itu menarik loh. Ya. Emang kamu pede nih diangkat nih? Waduh, aku kalau orang Kristen nggak ada ya itunya. Apa
namanya? Kata-kata itu, kata-kata hopefully. Oh. Ya, jadi aku rasa sih aku cukup yakin, cukup pede gitu ya. Ntar karena, kita bahas ya, kenapa ya, dia yakin ya, itu juga kita bahas itu ya. kita bahas di podcast selanjutnya ketika kita membahas pengangkatan. Ada lagi yang mau tambahin atau pertanyakan? Aku mau tanya sedikit nih, dibilang kan, jadi ayat ini kan adalah matahari berubah jadi gelap dan lain-lain, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, yang diselamatkan itu menurut kamu berarti orang-orang yang diangkatkah atau orang-orang yang ketika matahari gelap, bulan, terus mereka menyadari bahwa mereka tidak diangkat misalnya, kalau mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, mereka akan diselamatkan. Nah, menarik karena kalau teman-teman baca wahyu yang selanjutnya, ketika sangkakala tersebut dibunyikan, tidak ada yang bertobat. Nah, There is none yang banyak bertobat. pertanyaan aku emang. Nah, itu nanti kita bahas ketika kita membahas sangkakala tersebut. Ya, Oke? oke. Hopefully teman-teman puas sampai di situ saja. Jadi kalau ini kelihatannya sangat seru, jangan lupa untuk menonton kita di episode selanjutnya. Siap, mari Mantap. doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami tahu Tuhan kalau Engkau adalah Allah yang baik dan juga Engkau tidak menetapkan kami terhadap murka-Mu yang akan datang di akhir zaman. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami menyembah Allah yang luar biasa, yang kami tahu juga Engkau sudah withhold Tuhan murka-Mu karena Yesus mati di kayu salib dan juga untuk memanggil kami semua Tuhan untuk keselamatan. Kami mau berdoa Tuhan supaya Tuhan setiap kami di sini yang menonton atau yang mendengarkan supaya kami bisa Tuhan menerima keselamatan yang telah Engkau sediakan dan juga kami Tuhan bisa Tuhan melewati Tuhan tidak terkena oleh murka-Mu Tuhan yang akan datang nanti. Mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you teman-teman.